Tadi sudah kami bacakan kurikulum vitae-nya. Ya, kendala online seperti ini. Tidak apa-apa. Bismillah, mudah-mudahan selanjutnya lancar. Untuk mempersingkat waktu, Ibu, kami menyampaikan pemacaranya kurang lebih selama 45 menit. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Silakan. Ya, bisa didengar sambil saya nanti ngambil headset nanti. Mudah-mudahan bisa didengar ya. Bisa. Ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ihi ila yaumiddin amma ba'du. Masya Allah. Tiba-tiba tadi saya udah ini mati mendadak. Saya bilang, oh Mbak, HP-nya lagi kritis gitu. Ya udah, kita lanjut ya. Alhamdulillah, yang terhormat Ketua Enggang Community tadi ya, saya dengar ya, beserta para pengurus yang alhamdulillah sudah memperkenankan saya untuk bersilaturahim dengan nyebutnya apa? Enggang Community nyebutnya ya, Enggang Community. Ya, Masya Allah sudah berkenan ya. Alhamdulillah hari ini kita akan berbicara tentang manajemen keluarga menggapai berkah Ramadan melalui pengembangan fitrah keimanan. Jika kita berbicara tentang keluarga, tentu saja keluarga tentu memegang peranan paling penting dalam menumbuhkan kecintaan kepada anggota keluarga, kepada syariat Islam dan pembiasaan nilai-nilai positif. Nah, ketika kita berbicara tentang keluarga, tentu ada ayah dan ibu sebagai penanggung jawab utama yang memastikan anggota keluarganya, dalam hal ini anak-anaknya, tumbuh dan berkembang ya dalam suasana syiar Islam insyaallah. Karena kondisi seperti inilah yang insya Allah akan menjadikan anak-anak kita selanjutnya menjadi sosok anak yang taat pada aturan Islam ya. Nanti insya Allah ketika mereka memimpin keluarga kecil mereka, terjun di masyarakat, mereka pun akan menjadi anak-anak generasi robbani insya Allah kita doakan. Nah, kita pun semakin menyadari bahwa sebenarnya yang berkuasa menyatukan hati kita itu hanya Allah. Buktinya, pada saat musim pandemi COVID seperti ini, di mana interaksi antara orang tua dan anak sedemikian dekatnya, orang tua setiap hari melihat fisik anak, tapi belum tentu akan menyatukan hati antara orang tua dan anak. Sehingga mungkin dalam momen Ramadan ini kita lebih banyak memohon kepada Allah agar semua hati anggota keluarga kita disatukan dalam cinta dan taat kepada Allah, agar momen Ramadan ini benar-benar menjadi momen yang dapat menjalin keharmonisan di dalam keluarga, ya, insya Allah. Bisa diikuti? Bisa, Bu, bisa. Ya, bisa nggak? Ya. Bisa, Ibu. Ibu Rima, suaranya di unmute. Ibu. Suaranya kepencet mute. Keluar kah, Bu Rimanya lagi? Suaranya yang ini. Masih sambung, suaranya yang kepencetan kayaknya. Oh, gitu. Ya. Oke. Ibu. Tes. Tadi kepencet kayaknya. Oh, oke. Kepencet lagi, Bu. Mute-nya kepencet lagi. Kita pegang aja. Nggak usah jatuh nanti. Ya, nanti sudah gini aja. Tes. Ya, silakan. Oke. Saya pegang aja HP-nya ya. Kayaknya jatuh terus dari tadi HP-nya pakai tripod. Saya pegang langsung ke tangan saya. Ya, bisa didengar? Ya, silakan. Oke, ya.
Suaranya kok hilang? Ibu. Oke, saya lanjutkan. Tadi suaranya hilang-hilang ya? Iya. Ini bisa didengar, Bu? Insya Allah? Iya, bisa. Ya, insya Allah. Saya pegang aja ya HP-nya ya. Jadi insya Allah sesuai dengan request panitia pada hari ini, kita akan membahas tentang manajemen keluarga dalam memburu keberkahan dalam bulan Ramadan. Ya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang manajemen, ini adalah bagaimana kita bisa memberdayakan semua potensi dan sumber daya yang ada dalam keluarga. Ya. Dan hal ini ayah, ibu, anak-anak, ataupun barangkali kalau ada unsur anggota keluarga yang lain tinggal, ada asisten rumah tangga, ada kakek dan nenek, tentunya dalam rangka mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan tentu saja kita sama-sama memahami tujuan tertinggi kita adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya tidak membahas teknis kerjasama anggota keluarga dalam menghidupkan Ramadan, ataupun barangkali apa sih ide-ide atau program unggulan yang dapat kita lakukan selama bulan Ramadan, tadarus dan sebagainya, karena saya pikir ini sudah pasti hatam nih. Tapi saya akan persempit pembahasan edisi manajemen keluarga ini pada substansi dasarnya, yaitu pengembangan fitrah keimanan anggota keluarga. Mungkin kita bisa lihat slide pertama. Slide pertama itu tentang ketahanan diri pada keluarga. Mungkin bisa kita saksikan. Jadi untuk membentuk keluarga yang berkualitas, itu ada 2 poin dasar utama yang harus kita kuatkan, yaitu ketahanan dan keutuhan keluarga. Ya, Masya Allah, kalau Islam menggambarkan tentang ketahanan keluarga ini luar biasa sekali. Dapat kita baca di surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Gitu. Jadi bisa jadi seseorang itu disatukan di dunia, tetapi tidak disatukan di dalam akhirat. Tapi tidak seperti itu konsep ketahanan keluarga di dalam Islam. Di dalam Islam adalah kita berharap nanti kita akan disatukan dunia dan akhirat. Kemudian bagaimana kita tidak menjadikan anggota keluarga kita sebagai bahan bakar api neraka. Maka kalau kita berbicara tentang ketahanan keluarga secara umum, adalah bagaimana setiap keluarga memastikan anggota keluarganya mampu mengatasi permasalahan dalam kehidupan. Ada ancaman dari dalam maupun dari luar. Ya. Semua ancaman dari dalam maupun dari luar ini akibatnya ujung-ujungnya bisa menjadikan konflik dan perpecahan dalam keluarga kita. Tetapi keluarga yang tahan, dia memiliki kemampuan dalam mengelola segala hal yang berpotensi untuk mengakibatkan konflik dan perpecahan dalam keluarga. Maka ada beberapa indikator dalam ketahanan keluarga. Ada indikatornya adalah ketahanan psikologis, ada ketahanan dimensi nilai, ada juga ketahanan dalam mengelola konflik, ada juga namanya ketahanan dalam mengatasi permasalahan. Nah, kali ini barangkali yang kita perkecil ada ketahanan dimensi nilai. Ketahanan dimensi nilai, insya Allah mudah-mudahan ketika kita mengikuti tarbiyah secara rutin, kita akan mendapatkan materi ya yang akan menguatkan diri kita dan anggota keluarga kita untuk menguatkan dimensi nilai. Mungkin ini PR-nya di masyarakat, bagaimana kita bisa menguatkan dimensi nilai di masyarakat. Tetapi banyak yang saya juga perhatikan, saya cermati pada keluarga aktivis, adalah justru ketahanan dalam dimensi psikologis seperti mengelola konflik dan mengatasi permasalahan ya. Ini agak sedikit kadang-kadang ada beberapa keluarga aktivis yang saya cermati agak mengalami permasalahan juga gitu. Mungkin ini bisa kita perkuat. Nah, baiklah kita mengapa kita harus mengembangkan fitrah keimanan keluarga ya, di slide berikutnya saya berbicara tentang kenapa. Dalam surah An-Nisa ayat 9 ya, Allah telah memberikan peringatan kepada kita bahwa dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan oleh karena hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataannya benar. 2 poin ini, mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataannya benar, adalah kunci orang tua dalam mendidik anak. Nanti akan kita bahas ya.
Sehingga ketika kita mampu mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, insya Allah anak kita akan terhindar dari lemah akidah atau iman. Berbicara tentang lemah akidah atau iman, ya sehari-hari saya itu selain bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya sering diminta untuk melakukan merehab anak-anak kasus narkoba, ya, diminta jadi fasilitator di BNN Narkoba Provinsi di Kalsel. Maka kadang-kadang saya temui orang tuanya, mereka mengatakan seperti ini, Bu, saya tuh rasanya pengen jadi CCTV bagi anak saya. Sejak saya mengetahui anak-anak saya menggunakan narkoba, rasanya kepengen saya membuntuti kemana aja. Saya pengen lihat, jangan-jangan dia kembali kepada temannya yang lama, balik lagi dia akan mengonsumsi narkoba. Nah, kalau seandainya setiap orang tua mampu memberikan penguatan keimanan, seperti pengasuhan ala Luqman, ya, menanamkan ketauhidan kepada Allah, anak-anak diajarkan merasakan adanya pengawasan Allah, insya Allah ibu itu nggak perlu jadi CCTV bagi anak-anaknya. Begitu juga kadang-kadang saya ngobrol dengan pada anak-anak remaja yang melakukan hubungan seksual, seks bebas, ya. Mereka itu kadang-kadang di dalam kamar, tapi mereka video call dengan pacarnya, tapi buka-buka baju. Nah, kondisi ini jelas memperlihatkan mereka tidak merasakan adanya pengawasan Allah, ya. Selain barangkali nanti kalau kita berbicara tentang fungsi otak, ada kerusakan daripada otak prefrontal cortex-nya. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana orang tua menjadi arsitektur otak anak, ya. Kenapa fitrah keimanan ini penting sekali kita kuatkan. Ketika kita berbicara tentang fitrah, gitu ya, Allah mengatakan bahwa hendaknya kita itu tetap pada fitrah Allah. Allah telah menciptakan berbagai fitrah di atas manusia, ada juga potensi dan bakat, gitu. Ketika kita ingin memburu ridho Allah, maka kita perlu fitrah keimanan yang kita aktifasi pada setiap diri kita, ya. Potensi fitrah keimanan itu ada fitrah kesucian, ada fitrah kebenaran, ada fitrah kecintaan, ada fitrah kehormatan diri, fitrah malu terhadap dosa. Ini berbagai fitrah yang sangat penting sekali, ya, dan menjadi prioritas bagi kita orang tua dalam melakukan pengasuhan kepada anak. Alhamdulillah, ketika kita memprioritaskan fitrah keimanan, saat orang tua membangkitkan fitrah keimanan bagi anak, maka sejatinya orang tua itu berusaha menjadikan dirinya sebagai role model terbaik bagi anak. Jadi, secara tidak langsung, ketika kita meningkatkan atau mengaktifasi fitrah keimanan pada anak-anak kita telah menjadi orang tua yang mudah-mudahan terus berproses menjadi hamba Allah yang Allah ridhoi. Ya. Ini ada bekal manusia, ya. Saya menyorot bahwa bekal manusia itu sesungguhnya kalau kita berbicara setiap anak itu cerdas, ya. Kalau minjam bahasanya Ustadz Hidayat, 95% anak kita itu cerdas, 5%-nya jenius. Tapi di dalam perjalanannya, kenapa anak-anak kita kehilangan kecerdasannya? Anak-anak kita yang tadinya punya fitrah rasa ingin tahunya besar, fitrah pembelajar, kenapa dalam perjalanannya menjadi anak yang nggak suka bertanya, nggak suka membaca misalnya? Memang sedih sekali kalau kita berbicara tentang angka membaca di Indonesia 1:1000 gitu ya. Nah, ini tentu saja yang menyebabkan hal tersebut adalah pola asuh orang tua. Kalau kita melihat bekal manusia yang Allah persiapkan buat kita itu insya Allah kalau orang tua mampu memanfaatkan potensi yang ada itu, insya Allah anak kita akan menjadi khalifah yang mulia di muka bumi ini, yang mampu menjadi pemimpin. Kita lihat barangkali slide berikutnya, yaitu tentang bagaimana, ya, saya langsung to the point karena waktunya singkat, menjadi orang tua yang mampu mengaktifasi keimanan pada anak, ya. Yaitu pertama, kita harus berusaha menjadi orang tua yang mampu menjadi role model yang baik bagi anak, ya. Allah telah menetapkan tujuan hidup kita, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Ketika kita menjadi role model yang baik bagi anak, akan sangat mudah sekali bagi anak mengimitasi segala kebaikan maupun keburukan pada diri kita. Setiap anak lagi-lagi lahir memiliki fitrah yang sangat unik, punya potensi dan bakat, ya. Anak kita membawa potensi produktif sebagai modal dasar kehidupan dan kesuksesannya insya Allah kelak. Tetapi dalam perjalanannya, ya, ada anak-anak yang tidak produktif, mereka takut berbeda dengan orang lain. Anak-anak juga
sangat menyukai segala sesuatu yang sifatnya seragam, takut perbedaan. Ketakutan ini karena dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan lingkungan yang kadang-kadang membuat anak harus sama dengan orang tua. Padahal setiap individu itu limited edition, ya. Anak kita itu unik dan sangat berbeda. Nah, terkait dengan role model, ya tadi saya katakan orang tua adalah role model utama bagi anak. Anak sangat mudah melakukan imitasi terhadap apapun yang dilakukan oleh orang tua. Ada sebuah penelitian sosial barangkali kalau bagi teman-teman yang kuliah di ilmu psikologi, penelitian ini dilakukan oleh Albert Bandura, ya dia meneliti terhadap seorang anak kecil. Jadi anak kecil itu dipertontonkan sebuah tayangan kekerasan ya di televisi, di tayangan tersebut ada seorang anak memukul-mukul boneka. Nah, setelah tayangan selesai, si anak kemudian dibawa ke ruangan lain ya yang di dalam tayangan itu ya. Kemudian di ruangan tersebut ditaruh boneka yang mirip sekali dengan bentuk boneka yang ada di dalam tayangan yang sudah ditonton oleh anak tersebut. Anak itu ditinggalkan sendirian, hanya ditemani boneka tersebut. Nah, apa yang terjadi ya? Melalui pantauan kamera tersembunyi, ternyata apa yang dilakukan anak itu sangat mengejutkan. Si anak kecil tersebut memperlakukan bonekanya sama persis dengan apa yang dia lihat di tayangan televisi. Boneka tersebut dipukul, dibanting, diinjak-injak. Nah, dari penelitian ini kita belajar ya, bahwa anak akan melakukan apapun sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Barangkali kita mengenal istilah ini dengan modeling atau menyebut dengan imitasi. Ya. Makanya kalau saya kadang-kadang menjelaskan ada namanya kekerasan terwarisi. Selama ini kita berpikir yang namanya terwarisi itu barangkali hanya emas, permata, berlian, ataupun sertifikat tanah. Tapi kekerasan pun terwarisi. Proses terwarisi ini karena segala rekaman yang dilakukan oleh orang tua itu masuk ke dalam memori anak, dalam pikiran bawah sadar anak dengan sangat kuat direkam. Kalau itu adalah rekaman-rekaman keburukan, rekaman-rekaman tentang hal-hal yang negatif, maka inilah yang membuat anak lakukan hal yang sama kepada anak keturunannya. Ya. Nah, ketika bisa contoh, seorang anak diminta orang tua sering memberi sedekah ataupun mengantarkan makanan ke tetangga, ini akan sangat berbeda dengan anak yang disuruh sering membeli rokok barangkali. Seorang anak yang melihat orang tuanya suka membaca tentu akan sangat berbeda dengan orang tua yang punya kebiasaan nonton televisi atau main game barangkali gitu. Begitu juga dengan anak perempuan yang melihat ibunya berhijab dari laki-laki yang bukan mahram yang menutup aurat akan sangat berbeda ketika melihat ibunya suka membuka aurat. Inilah role model ya. Insya Allah kesalihan dan amal baik orang tua inilah yang mudah-mudahan memberikan dampak yang sangat besar bagi anak-anak kita, memberikan kemanfaatan yang luas baik di dunia maupun di akhirat insya Allah. Nah, kita akan memasuki yang kedua, mudah-mudahan kita bertekad menjadi role model yang baik bagi anak-anak kita. Bagaimana kita mampu menguatkan fitrah keimanan bagi orang tua ya. Jadi sebelum kita mampu mengaktifasi fitrah keimanan anak-anak kita, sebagai orang tua, hendaknya kita mampu menguatkan fitrah keimanan orang tua. Mungkin poin-poin 1-5, banyak lagi kalau kita mau perluas poinnya sangat banyak. Ini lagi-lagi kita sudah sangat hafal, sudah mengetahui sekali ya bahwa kita barangkali dalam proses menguatkan fitrah keimanan, kita menempuh segala hal yang membuat Allah ridho kepada hal-hal yang kita lakukan membuat Allah ridho sehingga kita tercatat sebagai hamba Allah yang diridhoi. Tapi saya ingin tekankan, kadang-kadang kita sudah bertekad ingin menjadi orang tua yang baik, tetapi ini tidak mudah simsalabim dilakukan. Terlebih kalau seandainya kita punya pola asuh yang buruk pada diri kita. Kita paham ya, oh saya dulu dididik oleh orang tua yang barangkali kurang soal ilmu pengasuhan anak, sehingga lahirlah pada diri saya. Saya menjadi orang tua yang kurang percaya diri, berarti ada hutang pengasuhan pada diri saya, nggak boleh saya wariskan kepada anak saya. Oh, saya jadi orang tua yang temperamen sekali. Ini berarti ada hutang pengasuhan pada diri saya, nggak boleh saya wariskan kepada anak saya. Padahal kita punya PR adalah bagaimana membuat anak kita mengimitasi kebaikan pada diri kita. Otomatis, PR terbesar kita adalah bagaimana mengubah karakter diri kita. Ini yang tidak mudah, ya. Mengubah karakter kita pada kebaikan untuk bisa menjadi role model kebaikan bagi anak.
kalau kita mengambil rujukannya dari Al-Ghazali, ada 3 hal yang bisa dilakukan orang tua untuk mengubah karakter pada dirinya. Contoh, orang tuanya ini jutek ya, mukanya sulit banget untuk senyum, bagaimana menjadi orang tua yang suka senyum misalnya. Orang tuanya barangkali cenderung kalau ngomong sedikit kasar, barangkali pola asuhnya seperti itu, bagaimana dia bisa berbicara lebih baik lagi kepada anaknya. Maka ada 3 hal yang perlu dilakukan, kata Al-Ghazali. Pertama adalah terapi kognitif. Artinya orang tuanya harus memahami sekali mengapa dia harus menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Sebagai contoh ya, ini moderatornya Ibu Dokter ya, tadi saya dengar ya. Nah, ketika misalnya ada sebagian orang nggak suka minum air putih, ya, aduh air putih nggak enak rasanya, hambar banget gitu ya. Kemudian setelah dia mungkin terkena penyakit diabetes atau penyakit berbagai macam hal yang membuat dia memang harus, sebaliknya kita memang harus banyak konsumsi minum air putih gitu. Tapi gimana, saya nggak suka minum air putih. Maka untuk membuat saya suka minum air putih, yang kita lakukan adalah pertama, terapi kognitif dulu. Kita harus tahu apa sih manfaat air putih bagi diri kita. Oh, air putih untuk mendetoks racun. Oh, air putih membantu fungsi ginjal. Oh, air putih akan menegakkan fungsi sel dan sebagainya. Tetapi apakah setelah kita mengetahui fungsi air putih membuat kita simsalabim, mau langsung berubah menyukai air putih? Belum tentu. Ya. Kita perlu yang kedua lagi yang kita lakukan, yaitu adalah praktek, terapinya praktek. Kita harus banyak konsumsi air putih berkali-kali. Walaupun nggak suka, kita minum lagi air putihnya. Nggak suka, minum lagi. Kita harus punya rekaman, otak kita harus merekam berapa banyak, sekian banyak, ribuan barangkali rekamannya, bahwa kita suka minum air putih. Rekaman inilah secara tidak sadar, ya, walaupun suka atau tidak suka, ketika kita melakukannya, akan menjadi memori yang disimpan dalam jangka panjang yang akan mengubah perilaku kita. Nah, yang ketiga adalah untuk mengubah karakter kita orang tua, ya, menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya terapi praktek, kita perlu adalah terapi mental. Kadang mohon maaf, tidak semua orang untuk berbuat baik itu langsung suka loh gitu. Saya pernah berhadapan dengan cerita teman ya, dia seorang terapis, dia mengatakan dia menerapi anak yang nggak suka minta maaf. Padahal perbuatan minta maaf itu sangat baik sekali kan, gitu ya. Tetapi dia nggak suka minta maaf. Kenapa? Karena ketika dia meminta maaf, dia akan teringat kembali bagaimana orang tuanya memperlakukan dirinya. Dia waktu kecil suka dipaksa meminta maaf kepada adiknya, disuruh mengalah. Ya, kalau sedikit konflik dengan adik, dia selalu dalam posisi sering mengalah dan minta maaf. Akhirnya dia mengimajinasikan, dia membayangkan setiap dia meminta maaf itu ada trauma yang datang pada dirinya. Nah, padahal ini ada perbuatan baik, tetapi belum tentu menyenangkan. Ada juga kasus misalnya di mana anak-anak yang barangkali sistem pembelajaran di sekolah yang mungkin ya wallahualam ya para pengajar barangkali punya target ya, tapi setiap anak berbeda potensi dan bakatnya. Tidak semua anak contoh menghafal Quran saja, mungkin anak-anak kita banyak di sekolah Islam terpadu, tidak semua anak-anak kita itu mampu dengan mudah menghafal Quran. Ketika barangkali para guru yang tidak ramah terhadap pola asuh yang ramah terhadap jantung dan otak anak, maka dia akan menyamakan setiap anak harus punya target tertentu menghafal Quran sekian-sekian. Pada anak yang mengalami kesulitan, ya, dia merasakan menghafal Quran sebagai stresor bagi dirinya. Akhirnya yang terjadi ketika dia disuruh menghafal Quran, kemarahan yang keluar. Ketika dia menghafal Al-Quran, kebencian yang terjadi. Ya, ini banyak seperti ini kadang-kadang terjadi. Nah, inilah barangkali di slide berikutnya saya perlihatkan bagaimana problematika keimanan pada anggota keluarga di Indonesia, ya. Bahwa kalau kita mungkin bisa dilihat ya, mungkin kita shock dengan angka-angka seperti ini, tapi saya akan mengatakan ya, di sini banyak ayah-ayah hebat barangkali yang hadir. Ketika seorang anak yang bisa melakukan suatu kemaksiatan, mengonsumsi narkoba, mengakses pornografi, ya macam-macam ya, seks bebas dan seterusnya, berarti sebenarnya ayah tidak hadir secara utuh dalam kehidupannya. Mohon maaf saya katakan, Indonesia adalah fatherless country. Artinya negara yang kekurangan sosok ayah.
Di Indonesia, bahkan dikatakan Indonesia ini sampai menempati urutan ketiga untuk sosok negara yang kehilangan sosok ayah. Apa indikasinya? Salah satu indikasi negara kekurangan sosok ayah adalah angka LGBT yang terus meningkat, angka kemaksiatan yang dilakukan anak dan remaja yang terus meningkat, ya. Kemudian anak-anak yang barangkali usianya usia dewasa, balik, bahkan 23 tahun, tapi dia tidak memiliki kemampuan memecahkan masalah layaknya seorang pria dewasa. Bisa jadi kemampuan memecah masalahnya hanya seperti usia 11 tahun. Ini artinya ayah tidak hadir dalam kehidupan anak tersebut. Ada banyak hal menyebabkan ayah tidak hadir dalam kehidupan anak. Bisa jadi secara fisik, ini contohnya nih lagi musim pandemi COVID seperti ini, ayah hadir, fisiknya dilihat oleh anak, tapi jiwa tidak bersama anak. Sedih ya? Jadi anaknya yatim sebenarnya. Yatim, ayahnya ada tetapi anaknya merasakan dirinya menjadi anak yang yatim gitu. Atau barangkali memang ayahnya sangat sibuk sekali. Ketika anak melakukan berbagai kemaksiatan, berarti ayah tidak menjadi benteng bagi anaknya. Ayahlah yang menjadi benteng agar anak tidak melewati batas. Kalau di buku saya ada, saya membahas khusus ya di buku saya Menjadi Orang Tua Bijaksana, bagaimana peran ayah dalam pengasuhan anak. Nah, sekarang kita akan langsung ke materi dalam 20 menit kemudian tentang menumbuhkan fitrah keimanan kepada anak. Ya. Pertama adalah bagaimana kita mampu membersihkan kolbu dan otak anak. Mungkin para calon dan orang tua bijaksana di Enggang Community pernah melihat ada manusia ya yang memiliki perbedaan dalam merespon sesuatu. Ada seseorang yang barangkali diinjek kakinya langsung marah. Ada yang orang diinjek kakinya malah dengan santunnya mengatakan, "Mbak, maaf ya, kaki saya masih dipakai loh." Atau barangkali kalau pada sosok manusia dewasa, ada seorang ibu yang mendapatkan di gadget suaminya ada chatting mesra, wah langsung minta cerai barangkali. Ada seorang ibu lagi barangkali ketika mendapatkan hal yang sama, dia mengevaluasi diri, apa yang salah pada diri saya. Apa yang barangkali hal-hal yang saya lakukan membuat suami saya bisa berselingkuh dan berpaling seperti ini. Kok bisa berbeda ya kecerdasan dan karakter orang tersebut? Ternyata perbedaan kecerdasan dan karakter pada masing-masing manusia itu disebabkan oleh perbedaan struktur otak yang dibentuk oleh pola asuh dan lingkungan. Nah, saya akan jelaskan lebih jauh, bisa dilihat gambar otaknya gitu ya, tentang bagaimana Allah telah memberikan potensi yang paling utama, yaitu otak. Kalau berbicara tentang otak, nanti kita akan berbicara otak di kepala dan otak di jantung, ya. Ya, halo, tes, ya. Nah, saya tidak berbicara tentang otak secara detail. Saya ingin komentari tentang 3 bagian otak saja, yaitu namanya otak reptil, ya. Itu di bagian bawah, bagian batang otak itu. Kemudian otak yang berwarna coklat itu sistem limbik dan neurokorteks. Saya akan poin pertama dulu, karena ini penting sekali untuk menjadikan anak-anak kita memiliki fitrah keimanan, maka kita harus mampu memperlakukan otak anak kita dengan sebaik-baiknya. Nah, otak bagian pertama yang di bagian batang otak, yang reptil ini, dia letaknya di dasar otak. Tugasnya adalah mengatur kebutuhan paling dasar dalam hidup kita, seperti bertahan hidup, berkembang biak, fungsi pernapasan, dan sebagainya. Otak reptil ini tidak berfungsi untuk berpikir. Makanya kalau seandainya ada manusia yang otak reptilnya aktif dan sangat menguasai manusia tersebut, maka sangat mungkin orang tersebut berperilaku layaknya seperti binatang, jauh dari orang-orang yang beriman. Orang seperti ini dengan sangat mudah melakukan kemaksiatan. Bagaimana perilaku otak reptil? Layaknya reptil, mereka dalam keadaan terancam ataupun terdesak, maka si otak reptil akan melakukan gerakan otomatis dalam usaha menyelamatkan diri. Ya, mungkin kalau kita di Banjarmasin itu suka sekali kebakaran. Jadi kalau kebakaran itu orang ngangkat lemari pun bisa barangkali. Pikiran bawah sadar ini otak reptilnya bekerja. Tetapi giliran kebakarannya udah reda, mengembalikan lemarinya, aduh gimana ya? Kok bisa ya? Saya ngangkat lemari, saya nggak bisa ngembaliin. Ini gerakan otomatis yang dilakukan dalam rangka menyelamatkan diri, yaitu dengan cara kabur, flight, atau fight, agresif, dan menyerang. Nah, ketika seorang manusia menghadapi konflik dalam kehidupannya,
Maka ada manusia yang kadang-kadang menyelesaikan permasalahan dengan cara otak reptil. Dia menyerang, ya jauh dari nilai-nilai keimanan. Dia barangkali suka menyakiti orang. Kalau mungkin perempuan suka nggak malu jadi pelakor, ya. Ataupun ada sebagian nggak seperti ini, tapi malah lari dari masalah, kabur dari masalah. Nah ini sifat otak reptil. Tapi kalau seandainya otak neurokorteks yang cerdas dan bijaksana, nanti kita akan berbicara tentang otak ubun-ubun, dia mampu menguasai dan mengarahkan otak reptil, maka insya Allah segala potensi dan kekuatan otak reptil dapat mengerjakan banyak kebaikan. Jadi ibaratnya otak reptil ini seperti kayak remaja labil. Otak reptil yang sifatnya agresif bisa kita arahkan menjadi seseorang yang berani membela kebenaran. Ya, otak reptil yang selalu siaga, maka ada profesi seperti auditor, ini sangat memerlukan kesiagaan tingkat tinggi. Kemudian otak reptil yang sifatnya yang egois, dia akan bisa diarahkan menjadi orang yang mampu bertahan dalam kondisi sulit. Nah, kita hatam dalam otak reptil, kita selanjutnya akan membicarakan otak limbik. Otak limbik ya disebut juga otak tengah. Ini otak yang membungkus batang otak. Otak limbik ini sangat sensitif sekali ya. Sensitif dengan apa? Hal-hal yang berkaitan dengan perasaan atau emosi manusia. Perasaan marah, sedih, kecewa, takut, senang, bahagia. Ini berkaitan sekali dengan sistem limbik. Jadi limbik ini mengatur fungsi otomatis di tubuh seperti pencernaan, temperatur, tekanan darah. Jadi kadang kita merasa ya, kalau kita sedih, kesal, pergi ibu-ibu nih, kalau lagi konflik dengan suami, ataupun banyak luka batinnya, kadang sakit mahnya kumat, ya sesak napas, dan seterusnya. Ya. Cuma yang jadi masalah adalah, sistem limbik ini sangat mudah sekali dikuasai oleh otak reptil, atau dimenangkan oleh otak neurokorteks. Ya. Jadi kalau setiap informasi yang masuk ke tubuh kita, memang gerbang pertamanya itu si sistem limbik ini. Sistem limbik ini dia akan mendapatkan informasi apakah emosi negatif atau emosi positif. Misalnya, ketika orang tua mendidik anak nyuruh sholat nih misalnya, tapi pakai marah-marah, ya, maka sistem limbik kita mengatakan, oh ini informasi negatif. Maka informasi negatif seperti ini diteruskan sama tentaranya si amigdala ke otak reptil. Nah tentu saja otak reptil akan merespon dengan gaya khasnya, ya, marah. Kalau anaknya ekstrovert, pemberani, dia akan membangkang marah. Nggak boleh main HP, dibanting, gitu ya. Tapi kalau anaknya pendiam, dia mungkin mengisolasi, mengurung diri. Anaknya takut, kabur, ya, merajuk dan sebagainya. Nah sebaliknya, jika orang tua mampu mendidik anak dengan baik, ya, mampu memberikan bahasa cinta yang cukup kepada anak, maka informasi yang masuk dianggap sisi limbik ini adalah informasi positif. Maka alhamdulillah dia akan meneruskan kepada otak neurokorteks. Otak neurokorteks yang cerdas dan bijaksana inilah yang akan insya Allah memberikan nilai dan kebaikan kepada informasi tersebut. Tetapi ada satu sisi yang unik sekali, yang ya ada kondisi di mana si sistem limbik ini barangkali bisa jadi menerima informasi negatif, ya. Tetapi bisa diterjemahkan berbeda, tidak diteruskan ke otak reptil. Kenapa ini terjadi? Misalnya seseorang dihina, direndahkan, seseorang barangkali dikatakan perkataan yang buruk dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi jika kondisi keimanan kita dalam kondisi baik. Kemudian yang kedua, kondisinya otak neurokorteks kita mampu bersahabat dan membimbing otak limbik. Nah, inilah kondisi di mana si otak ini mampu menerjemahkan sebagai sesuatu yang positif. Nah, berikutnya adalah otak neurokorteks. Inilah otak terbesar pada manusia. Itu kalau kita lihat itu jumlahnya dari yang warna hijau, biru, merah, ya agak keunguan itu tuh. Itu ada posisi otak neurokorteks secara umum, ya. Di sini tempat bersemayamnya kecerdasan yang membuat manusia berbeda antara manusia dengan binatang. Ada bagian yang paling unik, itu bagian terdepan, di lobus frontal, itu namanya otak prefrontal cortex, otak PFC. Atau kalau bahasa agamanya, otak ubun-ubun. Bahkan ada salah satu ayat di Al-Quran, surah Al-Alaq, gitu ya, yang mengatakan bahwa ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Lebih kurang seperti itu, yang mendustakan lagi durhaka. Pertanyaannya, apakah ubun-ubun
atau otak PFC tersebut bisa berdusta atau berdurhaka. Ternyata setelah dilakukan penelitian, ya, peneliti mengatakan, salah satunya Profesor Kate Moore, bahwa ketika seseorang itu ingin melakukan kebaikan atau keburukan, kemaksiatan atau tidak, beriman atau tidak, keputusannya diambil di otak PFC tersebut. Jadi, otak PFC ini punya fungsi tingkat tinggi. Dia adalah otak pemimpin. Segala hal yang berkaitan dengan keimanan, dengan moral, dengan akhlak, ada di otak PFC tersebut. Jadi, salah satu fungsi otak neurokorteks yang kita harapkan ini adalah bagaimana dia bisa mengawasi otak reptil supaya berada di jalan yang lurus dan benar. Nah, ketiga otak ini, si sistem limbik, reptil, dan otak neurokorteks, ini mereka saling berinteraksi, saling berhubungan. Bagaimana mereka bisa saling berhubungan inilah yang akhirnya akan mempengaruhi perilaku diri kita dan anak kita, mempengaruhi kepribadian, mempengaruhi kecerdasan seseorang, mempengaruhi karakter, mempengaruhi keimanan seseorang. Nah, saya akan jelaskan lebih detail lagi ya. Jadi kalau misalnya informasi yang masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam indera manusia, tadi masuk ke batang otak kan, kalau sudah seandainya sistem limbik menerima dianggapnya informasi yang sedih, kecewa, maka nanti akan keluar hormon stres. Hormon stres kortisol ini, dia akan mengaktifasi bagian otak reptil yang menimbulkan respon siaga, menyerang, melawan, dan sebagainya. Nah, selain dia akan mengeluarkan hormon stres, bersamaan dengan itu juga terjadi proses pembentukan jaringan koneksi. Dan proses pembentukan jaringan koneksi yang berkaitan dengan kondisi stres inilah yang bisa disimpan di dalam memori, bahkan memori jangka panjang. Jadi kalau seandainya anak-anak kita di dalam pengasuhan kita, dalam rangka menjadikan mereka generasi robbani, banyak mendapatkan emosi negatif akibat pengasuhan yang penuh tekanan, kekerasan verbal, kekerasan fisik, ya, maka otak yang sering terstimulus dan sering digunakan adalah otak reptil atau batang otak, yang fungsinya tadi menyerang ataupun kabur untuk mempertahankan diri. Sehingga jaringan koneksi yang terbentuk ataupun yang tersimpan di dalam otak anak kita bisa jadi kebanyakan adalah pengalaman negatif. Kita bayangkan kalau seandainya kondisi ini sering ya berulang-ulang kali didapatkan anak kita, maka otak reptil lah yang akan berkembang, sedangkan otak neurokorteks dan sistem limbiknya semakin melemah dan tidak aktif. Maka Allah membuat suatu sistem. Jika sel saraf otak tertentu, misalnya neurokorteks jarang digunakan, maka Allah akan pangkas sel saraf otak tersebut. Dan uniknya, perilaku manusia adalah dengan cara mengakses bagian memori yang mudah dipanggil. Bagian memori yang mudah dipanggil apa? Yang terbentuk terus-menerus sejak kecil. Sehingga pada akhirnya pembentukan jaring koneksinya lebih fokus pada bagian otak mana yang sering dipanggil. Kalau otak reptil, maka yang merespon adalah otak reptil. Inilah yang menyebabkan tadi ketika diinjek kakinya, direspon sama otak reptil langsung marah. Ketika barangkali seorang istri hanya sekedar nggak diucapkan, pas milad nggak diucapkan selamat milad oleh suaminya, ngambek gitu ya. Ketika tubuhnya telah terbiasa mengeluarkan hormon stres, ini yang paling kita takutkan. Walaupun dalam kondisi normal, ya, saat otak kita menerima informasi yang tidak mengandung muatan negatif sekalipun, bisa jadi bagian otak reptil yang sudah sering teraktivasi tersebut, yang telah mendominasi, akan tetap mengeluarkan hormon stres kortisol. Nah, banjirnya hormon stres kortisol inilah yang membuat anak ya ataupun manusia selalu memiliki perasaan negatif, perilaku seperti, mohon maaf, layaknya binatang. Jadi kalau contohnya ketika dia berteman, ada hal yang nggak berkenan di dirinya, dia cenderung agresif, nggak sabar, mudah tersinggung, manipulatif, ataupun nggak percaya diri, dan sebagainya. Nah, saat otak reptil aktif, maka otomatis saya katakan otak neurokorteks jarang digunakan, otomatis terjadilah pemangkasan pada otak anak kita. Jadi, otak pemimpin, yaitu otak PFC ini, memang otak yang paling lambat matangnya. Sekitar usia 25 tahun otak ini matang, ya. Dan ketika otak PFC ini matang, kita harapkan anak sudah mampu dengan sangat baik sekali ya membedakan kebaikan dan keburukan. Tapi sayangnya otak ini sudah bagian PFC ini lambat matangnya dan mudah rusaknya. Tadi kerusakannya
narkoba. Jika anak kita konsumsi narkoba, 3 bagian otak rusak, bagian otak PEC yang termasuk yang dominan rusaknya. Pornografi, 5 bagian otak rusak, termasuk otak PEC yang parahnya. Tetapi saya katakan, pola asuh yang paling banyak merusak. Pola asuh seperti apa? Pola asuh yang pertama saya jelaskan, pola asuh otoriter yang bagaimana membuat anak-anak kita lebih mudah mengeluarkan hormon stres. Ya, anak-anak kita terpangkas secara otaknya. Kemudian pola asuh seperti apa? Pola asuh kebalikannya, permisif. Ya, anak-anak yang selalu mendapatkan dukungan melimpah, nggak diajarkan tentang, nah Allah tidak menyukai hal-hal yang berbuat syirik misalnya. Anak yang selalu mendapatkan dukungan melimpah tanpa tuntutan, anak yang diberikan limpahan kasih sayang tanpa ada batasan dari orang tua, anak yang dibiarkan bebas melakukan apa saja, dia akan menjadi anak yang sulit mengontrol diri. Karena sejak kecil, anak tersebut tidak diberikan berbagai peraturan, sehingga dia berkembang menjadi pelanggar peraturan. Jadi kalau kita ibaratkan kita ini menggunakan jalan, ya, jadi pengguna jalan itu akan lebih aman kalau dia berkendaraan dengan taat terhadap peraturan dibandingkan dia menerobos peraturan. Nah, seperti inilah anak-anak kita. Ya, makanan otak anak kita, ya, makanan otak PFC itulah norma kehidupan, keimanan, fitrah keimanan. Makanannya adalah norma-norma sosial, disiplin positif. Nah, pada slide berikutnya ada sisi yang unik barangkali. Ini saya berbicara sedikit tentang jantung, ya. Di mana letak karakter utama di tubuh kita. Produksi karakter itu adalah di otak, di kepala kita, dan di jantung. Ini yang kadang-kadang jarang diketahui oleh orang tua, ya. Jadi jantung ini memerlukan berbagai peraturan di dalam menjalani kehidupan. Cuma kadang-kadang kita tidak memahami kalau jantung ini sensitif dengan segala perkataan, sensitif dengan kata-kata baik ataupun buruk. Kalau sel saraf otak, ya, dia menangkap 2000 bits per detik informasinya, jantung Masya Allah 4 triliun bits per detik. Artinya justru jantung 2 miliar kali lebih banyak dalam menangkap informasi. Inilah yang akhirnya membuat jantung menjadi gudang pikiran bawah sadar terbesar pada manusia. Selama ini kita berpikir jantung bisa jadi hanya sekadar mesin pompa darah. Ternyata tidak seperti itu. Ketika jantung memompakan darah, dia dengan sistem hormonnya, sistem sel sarafnya yang sangat unik sekali, dia juga memompakan perasaan manusia. Perasaan sedih, kecewa, bahagia, sampai ujung-ujung kaki loh. Maka kita akan lihat, anak-anak yang percaya diri bagaimana dia melangkah, karena jantungnya memompakan rasa percaya diri. Anak-anak yang bahagia, bagaimana aura wajahnya. Anak yang sedih, anak yang kecewa, anak yang tidak percaya diri, bagaimana jantung memompakan perasaannya, sehingga akan lahir performa yang kurang baik pada dirinya. Sudah jam 14.56, saya masih lanjutkan? Baru poin 1 ya? Silakan. Ya, silakan. Sampai jam 15.10 lah. Oh ya, insya Allah. Ya. Baru poin 1 ternyata luar biasa ya pembahasannya. Nah, jadi insya Allah ya, jika kita ingin memperbaiki keimanan anak kita, karakter anak kita, maka pola asuh yang ramah terhadap otak dan jantung harus menjadi poin utama bagi orang tua. Kemudian yang kedua adalah gunakan mata hati kita untuk melihat setiap perkembangan fitrah anak kita. Para calon dan orang tua bijaksana. Anak kita itu tadi saya katakan limited edition, punya kepribadiannya, keunikannya berbeda. Kalau seandainya kita mencoba mengambil 4 jenis kepribadian, ada sanguinis, koleris, melankolis, plekmatis, itu saja sudah sangat lebar sekali variatif perbedaan anak-anak kita. Yang jadi masalah adalah banyak orang tua yang melakukan kesalahan karena mereka tidak memahami kepribadian anak. Contoh, pada anak yang pribadiannya koleris misalnya, anak-anak seperti ini punya kepribadiannya sangat kuat, mereka suka memimpin, ya, agak-agak ngebosi gitu ya. Maka orang tua kadang-kadang kesel, anak seperti ini kayaknya sulit sekali diminta pertolongan. Anak seperti ini kayaknya jago merintah, suka membangkang, suka berdebat barangkali. Tetapi ketika orang tua tahu, oh tipe kepribadian anak saya seperti ini, saya akan tahu sekali mengarahkan tipe anak seperti ini. Cara mengarahkan seperti apa. Ketika kita memahami juga contoh, memahami segala pikiran anak.
Contoh pada anak remaja itu pola pikirnya sangat hitam putih, ya. Mereka menerjemahkan suatu keadilan itu benar-benar saklek banget. Misalnya gini, adiknya dibelikan krayon harga 20.000, maka dia akan mengatakan, "Mah, Umi, saya minta uang juga nih, saya 20.000 juga." "Kamu buat apa? Saya juga harus minta dapat 20.000, adik kan diberikan krayon, masa saya nggak dapat?" Gitu. Padahal dia barangkali nggak penting krayon tersebut. Tapi dia memikirkan pada si remaja awal, saya juga harus dapat uang yang sama. Sangat hitam putih sekali pemikiran mereka. Jadi mendidik anak itu harus sealamiah mungkin, ya. Ibarat seperti kita menanam tanaman, gitu ya. Bagaimana kita proses memupuk, ya, menyirami dan seterusnya. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang tidak sabar, membuat kita pengen simsalabim, ya, anak-anak menjadi obsesi kita. Salah satu hal yang sangat menyedihkan adalah ketika orang tua berharap anaknya itu langsung simsalabim jadi bintang. Tidak bisa seperti itu. Tidak semua anak yang Allah anugerahkan kepada kita, aura bintangnya langsung terlihat. Ada anak yang barangkali usia 6-7 tahun langsung bisa ikut lomba pildacil, hafiz cilik dan sebagainya, gitu. Karena Allah memberikan karunia kepada orang tuanya, sehingga anak tersebut dengan sedikit polesan saja, dia akan menjadi anak yang beraura bintang. Tetapi ada yang memang orang tua harus berdarah-darah dalam mendidik anak, untuk membintangkan anak tersebut. Tapi saya yakin, proses berdarah-darahnya tersebutlah yang akan menjadi tiket surganya kita kepada Allah. Yang jadi masalah adalah ketika orang tua mengalami peer pressure. Dia merasa mengalami tertekan. Dia kepengen misalnya ketika anak orang lain sopan, santun, hafal Quran, anak orang barangkali terlihat akhlaknya mulia, ketika dia gagal menjadikan anaknya sama seperti orang lain, orang tua merasa gagal. Disinilah barangkali obsesi orang tua, ekspektasi orang tua yang sangat tinggi ini yang bisa jadi membuat anak kita tertekan, akhirnya anak kita boro-boro memiliki akhlak yang kokoh, ya. Nah, kemudian untuk membuat anak kita bangkit fitrah keimanannya, kita juga perlu support fitrah yang lain. Orang tua wajib ada 8 aspek fitrah yang harus dikembangkan pada anak kita. Tetapi insya Allah, ketika prioritas fitrah keimanan kita kuatkan, maka 7 aspek fitrah yang lain, inilah yang akan nanti bisa diarahkan oleh orang tua. Saya ambil contoh, ya, salah satu fitrah seksualitas pada anak yang jarang mendapat perhatian pada orang tua. Khususnya para barangkali ayah. Saya ingin sekali lagi nih menguatkan peran ayah. Mungkin bisa dilihat di slide tentang fitrah seksualitas anak. Ini hanya sebagai contoh, ya. Barangkali sedikit menyimpang gitu ya. Saya ingin memperlihatkan bahwa setiap episode kehidupan anak kita dari usia 0 sampai anak kita balik, semua memerlukan kehadiran ayah dan ibu. Sinergi cinta ayah dan ibu. Saat ini ya banyak anak-anak yang mohon maaf ya, anak laki-laki tapi melambai, anak perempuan tapi tidak menunjukkan fitrah keibuannya. Apa yang salah gitu? Karena bisa jadi ayah tidak hadir. Ketika anak misalnya usia 7 sampai 10 tahun di mana terjadi proses persilangan gender. Anak perempuan, mohon maaf, 11 sampai 14 tahun terjadi persilangan gender. Anak perempuan harus dekat dengan ayahnya. Anak laki-laki harus dekat dengan ibunya. Ketika ayah tidak hadir dalam kehidupan anak seperti itu untuk memberikan berbagai muatan, apa yang terjadi? Anak perempuan dengan sangat mudah ngelepek-ngelepek sekedar dikasih dirayu sedikit, wah jilbab pinknya bagus banget, matching banget deh sama wajahnya glowing. Anak udah ngelepek-ngelepek, udah menyerahkan kehormatannya. Ini banyak saya tangani kasus-kasus kekerasan seksual di mana anak perempuan dengan mudah menyerahkan kehormatan karena ayah mereka tidak hadir pada usia persilangan 11 sampai 14 tahun. Begitu juga pada anak laki-laki. Anak laki-laki kadang-kadang ada curhat, kadang-kadang masuk ke saya, gimana ya, saya punya suami kok nggak romantis amat sih, suami saya itu kasar gitu. Bisa jadi episode kehidupan anak tersebut usia 11 sampai 14 tahun, anak laki-laki itu tidak dekat dengan ibunya. Dia tidak mempelajari bagaimana si perempuan itu mudah sedikit ngambek, sisi emosional perempuan agak sedikit main, sisi sensitif perempuan. Ya. Ketika dia dekat dengan ibunya, dia paham, oh gimana cara memperlakukan perempuan. Masya Allah. Salah satu lagi, misal contoh, ketika usia 7 sampai 10 tahun, di mana anak didekatkan sesuai dengan gender. Anak perempuan dekat ibunya, anak laki-laki harus belajar sisi kelelakiannya. Dibawa sholat, jamaah ke masjid, nggak perilaku laki-laki yang maco dan sebagainya. Ketika hal ini tidak didapatkan oleh anak, apa yang terjadi? Potensi
bibit-bibit homoseksual itu sudah datang di usia 7 sampai 10 tahun. Ini pun saya mendapatkan kasus di mana saya menangani kasus anak-anak yang usia 10 tahun, 9 tahun, dia sudah potensi homoseksualnya sangat tinggi sekali. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, manfaatkan setiap momen bersama anak untuk menanamkan kecintaan kepada Robnya. Tentu saja kita akan menyesuaikan dengan usia anak. Misalnya kalau kita jalan-jalan, kita pada anak kecil usia 2-3 tahun, kita selalu mengaitkan dengan Sang Pencipta. Nah, kita lagi naik gunung nih, naik gunung enak banget ya, dingin ya. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Oh, Masya Allah. Lihat tuh, anak kucingnya lucu ya, imut ya. Siapa nih yang menciptakan anak kucing? Allah. Makanya bagaimana orang tua senantiasa menjadikan setiap momen untuk menanamkan kecintaan kepada Allah. Ya. Nah, cuma momen ini bisa bubar kalau orang tua tidak mengetahui bahasa cinta utama pada anak. Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya tentang bahasa cinta, saya akan bahas. Saya kasih tahu saja, mungkin pernah mendengar bahasa cinta itu adalah suatu interaksi ataupun komunikasi yang dilakukan orang tua kepada anak yang membuat anak merasa dicintai. Ketika orang tua ingin menanamkan kecintaan kepada Sang Pencipta, maka jadilah orang tua yang mampu menanamkan kecintaan kepada anak. Anak belum tahu, belum bisa mampu memperlihat kecintaan Allah secara abstrak. Maka orang tualah yang menjadi gambaran suatu cinta kepada anaknya. Sehingga anak mengetahui, oh seperti itulah cinta Allah kepada hambanya. Jadi bahasa cinta ini tiap anak beda. Kadang-kadang kita mengatakan, kalau saya tanya, setiap orang tua pasti mencintai anaknya. Pasti mencintai. Cuma yang jadi masalah adalah, apakah anak kita sudah merasakan cinta yang besar dari orang tuanya? Ketika anak-anak kita tidak merasakan cinta yang besar dari orang tuanya, maka anak kita tidak akan mungkin menjadi seperti Ibrahim dan Ismail. Ismail yang mau dengan taat menjalani perintah ayahnya tanpa banyak debat, mau. Ya, ketika ayahnya menanyakan mau disembelih atau enggak, bahasa kasarnya seperti itu, gitu ya. Ismail dengan taat, dengan bahasa yang sangat luar biasa sekali. Ya. Anak yang maaf, Bu Rima, ya, waktunya ya, 5 menit lagi. Menit lagi, oke. Okay. Jadi 5 jenis bahasa cinta itu insya Allah ada layanan, ada hadiah, ada quality time, ada kalimat pendukung, ada sentuhan fisik. Mudah-mudahan kita mengetahui bahasa cinta anak kita ya. Tolong diselidiki. Kemudian yang berikutnya, saya langsung materi bagian akhir. Bagaimana kita mendidik anak kita, sejatinya mendidik anak kita itu adalah bagaimana proses membangkitkan, menyadarkan, dan menguatkan fitrah anak kita pada kebaikan. Untuk itu, dalam proses membangkitkan dan menyadarkan ini, semuanya prosesnya perlu komunikasi. Saya share itu 15 jenis komunikasi, mohon kita sebagai orang tua tidak melakukan berbagai 15 jenis komunikasi tersebut yang membuat anak kita tidak mampu kita aktifasi fitrah keimanannya. Pada prinsipnya ketika kita berkomunikasi dengan anak, bagaimana anak kita itu bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi dekat dengan orang tuanya. Bagaimana kita bisa menyampaikan nilai positif, bagaimana kita bisa memahami pikiran anak. Tetapi kalau kita melakukan 15 jenis komunikasi tradisional seperti tadi, mohon maaf, anak kita akan merasa tersiksa kepada kita. Musim wabah seperti ini, di mana anak-anak kita di rumah, kita tidak berharap anak-anak kita merasa, aduh, saya kepengen banget cepat-cepat sekolah, karena sudah nggak tahan lagi, tersiksa banget deh di rumah, karena orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan emosional pada anak. Ya, saya kepengen cepat-cepat menemui guru saya, karena orang tua saya tidak bisa jadi guru yang sabar bagi anaknya. Kemudian mungkin di slide terakhir, saya menjelaskan tentang emosi saja. Kita start terakhir. Apapun pengetahuan kita sebagai orang tua, kita mungkin sudah sangat memahami tentang teori-teori pengasuhan kepada anak. Tetapi balik lagi, ketika kita tidak memiliki karakteristik dasar seorang pendidik, ya, yaitu sabar, ikhlas, pembelajar, orang tua yang penuh kasih sayang, ya, dan seterusnya, ya, maka segala teori itu mungkin hanya sebatas teori saja. Maka untuk menjadi orang tua yang mampu melahirkan kerinduan kepada anak-anak kita, yuk kita milikilah segala karakteristik dasar seorang pendidik yang memiliki keimanan yang baik.
Untuk itu, dalam berbagai sharing saya meminta orang tua, yuk pelajari skill mengelola emosi. Semua hal akan bubar ketika kita tidak memiliki kemampuan mengelola emosi. Saya banyak mendapatkan bahkan akhwat yang tertarbiyah sekian tahun sekalipun, ya, mereka tidak memiliki skill mengelola emosi yang baik. Ketika orang tua tidak memiliki skill mengelola emosi, maka mohon maaf, anak-anak kita akan mendapatkan orang tua yang tidak memiliki fitrah cintanya, orang tua yang tidak bisa melahirkan fitrah keimanan kepada anak-anaknya. Maka yuk kita kendalikan emosi kita, hal-hal yang bisa memacu kemarahan kita. Mungkin ada beberapa poin yang saya ajarkan. Salah satunya yang paling mudah relaksasi barangkali ya. Di penutup saya kasih bonus tentang relaksasi. Sebenarnya ini cara yang paling mudah sekali ya. Ketika kita ingin marah dengan anak, kesal dengan anak, apalagi anak membangkang, anak tidak menurut dan sebagainya. Sekedar kita menghitung angka 1 sampai 10 itu sudah mengembalikan nalar kita. Kenapa kita bisa melakukan kekerasan kepada anak? Akhirnya kita melakukan pola asuh yang jauh dari kehendak Allah. Karena nalar kita nggak main, nalar kita mati kondisinya. Maka kita berhitung 1 sampai 10 itu udah mengembalikan nalar. Apalagi kalau kita tarik dengan relaksasi. Menarik nafas dalam, buang perlahan. Tarik lagi nafas dalam, buang perlahan. Lakukan beberapa kali ya. Insya Allah hal seperti ini saja akan mengembalikan hormon kita dalam kondisinya sangat tenang, sangat nyaman ya. Mengembalikan kita sebagai orang tua yang fitrah penyayang. Hanya sekedar dengan relaksasi. Barangkali demikian, mohon maaf jika ada hal di awal tadi yang kendala teknis ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Ramadan ini dipertemukan, kita mendapatkan derajat kemuliaan yang lebih tinggi dari Allah, kita layak naik kelas ya di program-program pendidikan pasca Ramadan nanti insya Allah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan yang sudah sangat luar biasa dari Bu Rimalia Karim dengan kombinasi pengalaman beliau di PPPA yang tentunya juga banyak menghadapi berbagai macam problem kendala terkait dengan perkembangan anak ya, sehingga ini akan makin membuat kita mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi terkait dengan bagaimana mengembangkan fitrah keimanan anaknya, yang tentunya itu membutuhkan peran kita semua sebagai orang tua. Ya. Baik, untuk memperdalam materi ini, kami buka sesi diskusi. Silahkan yang mau bertanya. Udah lewat chat. Ini ada satu pertanyaan. Iya, siap. Nah, ya. Assalamualaikum. Ustazah, ilmu yang seperti ini baru kami dapatkan sementara kami telah melewati usia di atas 14 tahun. Lalu bagaimana bisa melakukan semua yang disampaikan? Masya Allah. Saya langsung jawab atau bagaimana? Ya, silakan. Iya, oke. Ambil dulu pertanyaannya. Iya, oke. Mungkin pernah mendengar hutang pengasuhan? Ada yang pernah mendengar? Saya hutang belum pengasuhan? Hutang di bank biasanya ya, dengar ya? Itu sudah banyak. Ya, oke. Kadang-kadang mungkin pertanyaannya gitu, aduh saya kok kadang-kadang setelah kita mengikuti berbagai seminar parenting, akhirnya kita merasa mengevaluasi diri, ya Allah kok saya jauh amat ya dari ideal ya. Aduh, saya sudah banyak dan melakukan hal-hal yang membuat anak saya saraf otaknya terpangkas. Saya sendiri yang barangkali membuat anak saya tidak bahagia. Mungkin seperti itu yang terjadi, gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan ya? Para orang tua bijaksana, Anda tidak sendiri. Saya pun seperti itu juga. Ketika saya banyak belajar, ya Allah, saya yang menangis. Saya yang sebenarnya memutuskan saraf otak anak saya dengan barangkali teriakan, barangkali dengan wajah saya yang tidak enak dipandang dan seterusnya. Maka pada anak-anak yang barangkali akan lahir karakteristik tertentu, misal contoh anak yang usia lebih dari 15 tahun, itu kalau di dalam Islam balik itu udah ada 15 tahunnya, secara hukum di dalam Islam anak yang usia 15 tahun tidak diberikan orang tua tidak memberi nafkah juga tidak masalah karena dianggap
baligh gitu. Tetapi orang tua insya Allah memberikan nafkah dihitung sedekah. Kenapa anak saya masih membangkang? Anak saya barangkali malas sholatnya. Ya, mungkin di sini tidak, tapi saya mendapatkan pertanyaan di tempat lain begitu. Anak saya ini udah 18 tahun loh Bu, tapi sholatnya susah banget. Nah, nanti saya balik tanya, Ibu, anak itu diajarkan sholat usia 7 sampai 10 tahun. Maka ketika usia 7 tahun ya sampai 10 tahun itu sehari setidak-tidaknya 5 kali kita mengajak anak kita sholat ya. Kalau 5 kali sebulan 150 kali lah anggap. Kali setahun sekitar 2000 kali anak kita harus merekam ajakan sholat. Kali 3 tahun Allah menyuruh kita menyimpan rekaman segitu banyaknya untuk sekedar mengajak anak kita sholat. Ya, baru di atas 10 tahun timbul kesadaran yang sangat kuat. Tapi PR-nya saat ngajak itu memutuskan saraf otak anak atau anak akan menerima sebagai informasi positif. Ketika orang tua ngajaknya pakai marah-marah, ngebentak, tambah ditakut-takutin, Allah seperti ditakut-takutin dengan neraka yang membuat Allah sepertinya sangat jahat, galak dan sebagainya. Anak kita menerima itu sebagai informasi negatif. Maka itu tidak terekam dengan sangat kuat menjadi rekaman positif bagi anak kita. Maka sangat wajar usia barangkali 18 tahun dia tidak merasa penting saya sholat. Ya, ada kesalahan cara. Kemudian kadang-kadang ada juga orang tua mengatakan begini, usia 10 tahun kalau nggak sholat boleh dipukul. Ya, wah ini kalau dipukul ini alternatif terakhir banget ya. Soal memukul saya akan mengajarkan kepada orang tua. Ya. Kita mukul anak di atas 10 tahun itu ketika anak nggak sholat bukan untuk balas dendam. Kadang orang tua kayak mukul balas dendam. Ini kita memukul pukulan tidak menyakitkan, hanya sekedar mengingatkan anak supaya bagaimana anak itu nah kamu nggak sholat, ya kamu mendapatkan konsekuensinya. Pukulan seperti apa yang tidak menyakitkan? Semakin jauh tangan kita dari tubuh kita, maka akan menyakitkan dipukul. Maka ketika orang tua ingin mukul, dekatkan tangan dengan anggota tubuh anak. Kemudian pilih anggota tubuh anak yang banyak dagingnya. Mungkin bagian kaki ya, bagian betisnya itu bagian banyak dagingnya. Kemudian posisi tangannya, kalau posisi tangannya lurus seperti ini sangat menyakitkan memukul anak. Posisi seperti ini. Jadi yang terkena adalah posisi dagingnya. Ya. Kalau ibu mau praktek silakan, pasti anaknya malah kayak bercanda. Nggak menyakitkan. Karena memang tujuan kita itu bukan buat menyakitkan anak gitu ketika proses kita mengingatkan anak ketika nggak sholat. Nah, kalau hutang di bank harus dibayar, bagaimana dengan hutang pengasuhan pada anak? Sudah pasti harus dibayar hutang pengasuhan kepada anak. Walaupun anaknya usia sudah 17 tahun, 18 tahun, ya nggak apa-apa, balik lagi. Cara tercepat membayar hutang pengasuhan kepada anak adalah dengan menambal segala tangki cinta mereka yang bolong-bolong. Ya, sesungguhnya anak kita itu ketika tangki cintanya bolong, itulah yang membuat mereka mudah bermaksiat, jauh dari keimanan kepada Allah. Maka cara menambal tercepat adalah bahasa cintanya tadi saya bilang. Ada 5 jenis bahasa cinta yang harus kita berikan lebih banyak kepada anak sesuai dengan dominasi anak. Saya kasih contoh ya. Coba saya tanya dulu, ibu yang nanya siapa namanya? Ibu tahu nggak bahasa cinta anaknya? Bahasa cinta utama anaknya? Ini dari Bu Lisa. Iya, Bu Lisa. Bu Lisa, bahasa cinta utama anaknya apa ya, Bu Lisa? Saya anak dari anak. Iya, bahasa cinta utama anaknya Bu Lisa. Apa bahasa cinta utama anaknya Bu Lisa? Merangkul. Berarti sentuhan fisik ya? Ya, merangkul itu sentuhan fisik. Ya, anak yang bahasa cintanya sentuhan fisik itu khas banget. Hobinya meluk-meluk ibunya, ayahnya. Kadang-kadang kalau malam, aduh gosok-gosok perut, garuk-garuk punggung. Kalau orang tua nggak ngerti, ini pasti kena marah nih. Mau tidur aja kena marah. Kamu sih mandinya nggak bersih, jadinya kotor kayak gini, banyak kumannya. Udah tahu musim virus pandemi kayak gini. Panjang ceramahnya. Kalau orang tuanya ngerti anaknya adalah bahasa cintanya sentuhan fisik, dia akan memenuhi, sering merangkul, memeluk, menyentuh, mengusap kepala dan seterusnya. Ketika kita tidak memberikan bahasa cinta yang disukai oleh anak kita, misalnya bahasa cintanya sentuhan fisik, kita kasih hadiah nih, dia belum tentu merasa dicintai. Walaupun kita, nih mama beliin gadget yang paling mahal loh, belum tentu dia merasa dicintai, karena itu bukan bahasa cinta utamanya. Maka berikanlah bahasa cinta yang paling banyak. Jangan lupa juga
salah satu cara yang paling cepat dalam mempengaruhi orang. Ini ada penelitian menarik sekali dari seorang penulis Amerika terkenal. Dia lebih 3 tahun melakukan penelitian. Dan hasilnya luar biasa. Ternyata hasil penelitiannya itu semuanya tertera di dalam Al-Quran. Cara mempengaruhi orang lain, membuat orang lain percaya sama kita, membuat orang lain mencintai kita, dalam hal ini anak-anak kita, pasangan kita barangkali, adalah justru apa? Menghindari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail. Menghindari perdebatan, mengelola emosi, mengaktifkan pendengaran, dan mengeluarkan perkataan yang baik. Semuanya itu tersebar di dalam Al-Quran. Masya Allah sebenarnya. Masya gitu ya. Allah. Ini masih Ya. banyak Boleh pertanyaan. diulangi, Bu Rima. Kak? Iya. Ada Saya 10. Masih ada 10 Ya. pertanyaan. Oh, Masya Allah, silakan. Saya lanjutkan ya pertanyaan Iya, berikutnya. silakan. Ini dari Double Romeo. Namanya Double Romeo. Oh, Masya Allah, namanya luar Maksud biasa. poin stop komunikasi tradisional. Ada salah satunya Oh. adalah menghibur. Itu bagaimana iya. maksudnya, Bu? Oh iya, Bahasa komunikasi menghibur. tradisional. Ya. Ya memang orang tua berpikir kok menghibur termasuk komunikasi tradisional ya. Gini contohnya. Kadang ada orang tua yang saking sibuk barangkali dengan suatu aktivitas ya, anak-anaknya barangkali bahasa cintanya adalah kalimat pendukung. Anak bahasa cinta kalimat pendukung ini khas banget. Dia akan misalnya dia bawa nih gambarnya, dia menggambar bunga. Dia akan nanya, "Abi, bunganya bagus warna merah atau kuning ya diwarnai ya?" Orang tuanya, ya udah merah terserah aja. Hijau, yang udah bagus nggak? Bagus. Ketika orang tua berperilaku seperti ini, mohon maaf, anak merasa tidak dihargai. Lihatlah bagaimana cara Rasulullah berinteraksi dengan sahabat. Ketika sahabat Rasulullah selalu mematchingkan bahasa tubuh. Sahabatnya di posisi sebelah kanan, Rasulullah berpaling ke sebelah kanan, tubuhnya digerakkan ke sebelah kanan. Sahabat sebelah kiri, Rasulullah mematchingkan tangannya ke tubuhnya ke sebelah kiri. Kadang orang tua, anak nanya mata kemana, badan kemana. Orang tuanya sekedar menghibur, ya udah bagus. Ini bagus nggak ya buku saya? Bagus. Nggak minat banget berinteraksi dengan anak. Nah, seperti inilah, Mbak. Ya, nggak mau repot. Inilah bahasa cinta menghibur. Orang tua merasa, wah mereka udah sah-sah aja. Bagus sudah melakukan seperti itu. Tapi pada kenyataannya anak merasa, aku tidak dicintai, aku tidak dihargai. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke. Banyak anak kehilangannya ayahnya yang sangat sibuk. Bagaimana kalau ayahnya kerja di perantauan dan jarang pulang? Bagaimana masalah? Masya Allah, ya. Sebelum ke ayah perantauan, saya akan kasih tahu ada beberapa anak yang berpotensi gangguan jiwa. Wah, ngeri banget ya bahasanya. Gangguan jiwa yang saya maksud ketidakseimbangan jiwa. 1, orang tua yang ayah ibunya suka berkonflik dalam pernikahan, maka anaknya potensi gangguan jiwanya lebih tinggi. 2, ayah dan ibunya suka konsumsi narkoba, jelas. 3 adalah, ini yang saya takutkan, saya termasuk di dalamnya. Ayah dan ibu bekerja. Ayah dan ibu bekerja, maka anaknya risiko gangguan jiwa lebih tinggi dibanding ibunya di rumah. Maka pada orang yang seperti ini harus punya formulasi khusus. Yang 4, LDR. Ayahnya tidak bersama anak di dalam rumah. Ayahnya merantau, ya, pulangnya barangkali 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Maka pada orang-orang dengan situasi khusus seperti saya, nih, saya bekerja dengan berbagai aktivitas, ayah yang barangkali bekerjanya di luar daerah, gitu ya. Maka kita harus punya formulasi khusus yang membuat anak kita merasa dicintai. Maka hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada anak kita harus kita lakukan. Misal contoh, kita bisa memanfaatkan momen video call saat ini, berinteraksi dengan anak. Kemudian pada saat ketemu dengan anak, yuk bahasa cinta kepada anak dikuatkan. Kemudian anak kita barangkali hobinya apa, orang tua ngerti banget cara memperlakukan anak. Jadi pada orang-orang tua dengan situasi khusus seperti ini, kita harus punya formulasi berbeda dengan orang lain. Saya saja contohnya ya, karena saya bekerja sambil ngetik. Gitu. Anak saya itu ada bahasa cintanya sentuhan fisik anak ketiga saya. Saya suruh tidur di atas tubuh saya. Jadi saya sampai ngetik, baring, tengkurap, anak saya tidur di atas badan saya. Karena dia biasanya kalau mau tidur sukanya digosok-gosok. Padahal saya saat itu lagi bikin materi, nggak sempat menggosok-gosok tubuhnya. Maka saya cari formulasinya, yuk baring di atas badan saya, nak. Gitu. Anak saya merasa aman dan nyaman. Jadi kepada kita, insya Allah punya kendala masing-masing, tapi bagaimana cara kita keluar dari masalah tersebut, menyikapi masalah tersebut, insya Allah kita akan jadi pemenang.
Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini saya coba bacakan dulu yang berbeda, ada beberapa yang sama. Ya, oke. Bertanya seberapa besar pengaruh media digital seperti handphone terhadap perkembangan sel otak anak. Sejauh mana kita membatasi anak berinteraksi dengan media tersebut. Mengingat mereka hidup di tengah era digital. Ya, bagaimana membijaksananya ya, pertanyaan berikutnya ya. Oke, ya. Memang kalau kita berbicara tentang mendidik anak di era digital, ini juga salah satu bahasan lah ya. Kita tidak bisa membuat anak kita terpisah dari era digital. Sekarang aja program pembelajaran online daring, anak-anak kita mau nggak mau harus akrab dengan gadgetnya. Tugas orang, kita pahami gadget bermata dua kan, jadi hal yang positif atau negatif. Tugas orang tua adalah bagaimana membuat anak memahami bahwa gadget itu memiliki fungsi positif bagi anak-anak kita. Fungsi positif saat ini anak kita ada yang pembelajaran online, harus segala macam lewat online semua. Anak kita bisa bikin blog, anak kita yang hobinya, anak sekarang kan kalau ditanya cita-cita menjadi apa? YouTuber, ya kan? Kebanyakan seperti itu. Nah, bagaimana bisa mereka memanfaatkan media gadget ini sebagai hal-hal yang bisa mengembangkan kepribadian, kecerdasan, dan potensi diri mereka, terlebih berdakwah dengan gadget tersebut. Memang ada beberapa usia yang kadang tidak disarankan, misalnya contoh usia 0 sampai 2 tahun, sebisa mungkin tidak didekatkan anak dengan gadget ya. Paling kalau mau sekedar dengar audionya, anak dengar murotal Al-Quran nggak masalah. Tetapi tidak diperkenankan anak memegang, memain game dan sebagainya. Ada kondisi pada balita ya, ini misalnya anak usia 3 sampai 5 tahun sangat akrab dengan gadget, ada kondisi namanya pop brain. Pernah dengar pop brain? Kalau kita makan popcorn itu melompat-lompat gitu ya, masaknya ya, jagung melompat-lompat. Ini kalau pop brain, otaknya melompat-lompat. Ya seperti itulah sederhananya. Apa yang terjadi pada saat otak anak yang usia 5 tahun balita tersebut, jika dia sangat kuat interaksi dengan gadget, ya, anak itu mengalami namanya sindrom fenomena matang semu. Ciri-cirinya anaknya emosionalnya tinggi, anaknya sangat mudah tantrum, pemarah, ya. Nah, anak-anak seperti ini nanti kalau berkembang semakin jauh, semakin asosial, anaknya nanti mengalami gangguan fisik, ya, psikologis dan sebagainya. Anak-anak seperti ini adalah salah satu hal yang bisa dampak dari gadget. Kalau penggunaan terus-menerus, ya kita memahami. Misalnya contoh, kita aja kalau menggunakan gadget terlalu lama, jari-jari kita udah nggak enak, mata kita kena radiasi. Belum lagi pada anak-anak yang pada usia-usia balita, kan gadget ini perubahan warna, cahaya, suara, kan cepat sekali itu interaksinya. Anak kita tidak siap pada usia balita menerima percepatan perubah suara warna tersebut. Maka inilah yang akan mengakibatkan permasalahan pada sel-sel otaknya. Anak kita harus lagi belajar proses, menanam bunga, main dengan kucing, dan sebagainya, mengenal alam, interaksi. Tapi gadget merusaknya, ya kalau seandainya dia sudah memainkan game-game online yang merusak sel-sel otak anak gitu. Jadi lagi-lagi, sesuaikan penggunaan gadget pada anak usia lebih dari 13 tahun, mungkin penggunaan gadget sudah bisa lebih 2 dari 3 jam sehari, tapi syarat dan ketentuan berlaku konten positif. Ya. Jadi kita masih melihat usia anak. Kalau dari KPAI sendiri mengatakan anak yang ideal boleh pakai gadget itu ya di atas 12 tahun memang. Ya, baik. Waktunya tinggal 5 menit, mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi yang bisa dijawab. Ya. Ini dari Bu Trida, bagaimana cara menyelidiki bahasa cinta yang cocok untuk anak? Oke, saya jawab langsung. Minimal 2 minggu kita mencermati apa kesukaan anak kita. Contoh, kalau bahasa cintanya quality time, ciri-ciri anaknya seperti ini. Setiap dia berinteraksi dengan orang tua, hobinya gini, kakak jauh, adik jauh, saya mau main sama mama aja, kakak nggak boleh dekat-dekat. Kalau bahasa cintanya istri nih, kalau quality time, bang, yuk sekali-sekali dong kita makan jagung bakar di tepi pantai. Ya seperti itu. Gitu. Dia ingin memastikan dia selalu ingin dekat bersama orang tua. Ini bahasa cinta anaknya quality time khas banget seperti ini. Kalau bahasa cintanya kalimat pendukung, khasnya adalah dia suka sedikit-sedikit nanya, bagus nggak tadi seperti saya katakan? Bagus nggak bunga saya merah? Ma, bagus nggak PR saya? Bajunya bagus nggak? Kalau istri nih, bahasa cintanya kalimat pendukung, dia suka nanya nggak suami, bagus nggak bajunya saya beli? Lipstiknya menor nggak? Suka nanya-nanya seperti itu.
Kalau bahasa cintanya adalah sentuhan fisik, seperti penanya ibu sebelumnya, anaknya suka disentuh. Dia suka datang memeluk, minta digosok-gosok, dia suka mencium orang tua, dan seterusnya. Hal-hal yang terkait dengan sentuhan fisik. Kalau bahasa cintanya hadiah, dia suka nagih hadiah. Mama dari pasar ya, nggak bawa mainan. Hadiahnya mana? Dia suka minta hadiah, nggak perlu mahal-mahal hadiahnya, ya. Tapi unik-unik, lucu-lucu, dia merasa dicintai. Nah, satu lagi adalah bahasa cinta layanan. Ciri khas anak yang bahasa cinta layanan adalah jago merintah, ngebos. Potong-potongkan ayamnya, sayurnya mana? Ambilkan ikannya. Ini ngebos banget.